Ya, hanya kasus ini, setelah itu selesai ya, nggak ada lagi perkembangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam rahayu. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, Kabid Humas Menkum, teristimewa rekan-rekan media, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dapat melaksanakan konferensi pers. Pada kesempatan sore ini ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penyidik pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap 4 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Terkait dengan perkembangan ini, di sini sudah ada Pak Dirdik. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Dirdik. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Yang saya hormati rekan-rekan media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM, akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek,
JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup, yaitu melalui via Zoom meeting, dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKB. Pasal yang disangkakan: tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santium. Demikian rekan-rekan, saya rasa sudah
cukup lugas dan komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik ya. Kami pertanyaan Pak, tapi saya jarang-jarang ketemu Pak. Nggak tahu bisa. Hah? Total keuntungan Pak. Itu nanti. Pak. Saya dulu. Itu ya. Pak, Pak Cahyo, Pak, ini kan tadi dijelaskan bahwa di Menteri sebelumnya sesuatu tidak direspon, kemudian pada Menteri Nadiem direspon. Apakah memang ada kedekatan khusus dengan Google, dengan pihak tertentu keduanya? Terus Pak soal Mbak, itu yang kedua soal investasi nih Pak, benar nggak sih Pak yang sekitar April itu ada investasi dari Google sekitar $100 juta dan di mana peran Google sejauh ini? Karena kan sudah disebutkan tadi bahwa ada kerjasama lah Pak. Jadi rekan-rekan media dari pertanyaan dari Tempo maupun dari media yang lainnya tadi, saya sampaikan itu salah satu yang nantinya masih akan kita dalami. Iya. Tentunya hal-hal terkait dengan penyidikan ini belum dapat kami sampaikan secara utuh karena masih dalam kerangka untuk keperluan penyidikan. Sekian, terima kasih. Demikian ya. Makasih ya. Udah. Pak Cahyo, investasinya memang ada Pak ya? Nanti dulu ya. Kita kan fokus ke ini aja dulu ya. Sudah. Pak Dirdik masih ada kegiatan lagi ya. Makasih ya. Itu masih dalami semua ya. Jangan dikira-kira dulu. Ini masih. Nilai investasinya dari Google itu emang ada Pak ya? Gimana? Ada yang disita Pak? Yang pasti kita lakukan penyitaan sudah, yaitu dalam tadi sudah saya sampaikan, tentunya yang terkait dengan penyidikan ini, surat, dokumen, ya, terkait dengan pengadaan di Kemendikbud ini. Pak, tapi investasinya Baik. emang ada kan Pak? Pak Cahyo? Teman-teman. Google ke Gojek itu emang ada kan Pak? Kan nanti itu masih didalami nanti Mbak Jihan ya. Oke? Saya cukup sekian ya. Udah ya. Mohon kerjasamanya, ini masih dalam tahap penyidikan. Biarkan penyidik mendalami lebih dalam lagi ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saudara, tadi sudah kita dengarkan bersama konferensi pers dari Kejagung yang mana menyatakan bahwa Kejagung telah menetapkan tersangka baru untuk kasus korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan tersangka baru ini berinisial NAM, yaitu Nadiem Makarim, yang mana Nadiem Makarim pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode 2019 hingga 2024. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Nur Cahyo Jungkung, Direktur Penyidikan Jampitsus, bahwa Nadiem Makarim akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 4 September di Rutan Salemba, Jakarta Selatan. Dan informasi selengkapnya akan kami sajikan di program Kompas Petang. Tetaplah bersama kami.